Kembali lagi di dalam program Rawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian 29 ayatnya 31 sampai dengan Kejadian 30 ayat 24. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukannyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai." Lalu diberinyalah pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali lagi aku akan bersyukur kepada Tuhan." Sebab itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberinyalah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki." Itu sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asya. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku." Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengar permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku
karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Issakhar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sampai berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini adalah keluarga yang berantakan. Setiap kita tentu sudah mengetahui bahwa sejak awalnya Allah menciptakan manusia berpasangan. Berpasangan di sini adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Berpasangan merupakan rancangan Allah yang sempurna untuk dilakukan manusia. Namun pada kenyataannya, budaya kerap kali jauh lebih berkuasa yang membuat manusia melupakan rencana awal yang sudah ditetapkan bagi manusia. Pola kehidupan poligami tentu sudah menjadi budaya di masa PL dan bahkan masih terasa hingga saat ini. Pola poligami dalam kehidupan suami istri dapat dipastikan akan memunculkan persoalan yang serius lambat atau cepat. Hal ini terjadi sebab manusia pada dasarnya tidak mungkin dapat membagi kasihnya secara adil. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kasihnya secara adil. Ketidakmampuan dalam memberi kasih secara adil inilah juga sangat ketara dalam kehidupan Yakub yang memiliki 2 istri, yaitu Lea dan Rahel. Kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan Lea pada saat itu yang tidak mendapat kasih dari Yakub oleh karena Yakub jauh lebih mencintai Rahel. Tekanan batin yang dihadapi Lea sungguhlah berat sehingga Allah menyatakan kasihnya kepada Lea dengan memberi keturunan. Apa yang terjadi pada Lea sudah pasti memunculkan rasa iri bagi Rahel yang mencari solusi dengan jalan pikirannya sendiri, yaitu dengan memberikan budaknya kepada Yakub untuk mendapatkan anak baginya. Singkat cerita, kehidupan keluarga Yakub terlihat jelas adanya persaingan dalam memberi keturunan oleh kedua istrinya itu. Persaingan kedua istrinya itu ditambah dengan mengikutsertakan para budak. Inilah yang membuat keluarga Yakub berantakan jauh dari damai sejahtera. Namun oleh karena kasih Allah, keluarga Yakub tetap mendapat pertolongan dari Tuhan. Sangat jelas Allah juga menyatakan kasihnya kepada kedua istri Yakub. Ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya manusia dalam menjaga kekudusan keluarga tanpa mengikutsertakan Allah terlibat di dalam keluarga itu. Akan tetapi tetap ada ketentuan di mana Allah hanya mengambil pribadi yang spesial dari istri pertama. Hal menarik jika kita kemudian berfokus pada salah satu anak yang nantinya akan dipakai Allah untuk hadir di dalam dunia dalam diri Kristus. Dari keturunan Yehuda, anak keempat Lea inilah nantinya akan lahir sang juru selamat dunia. Kita semakin dikuatkan bahwa Allah memilih seorang yang spesial dari keturunan istri pertama yang mengingatkan kita juga kisah nenek moyang Yakub, yaitu Abraham. Rencana sempurna yang Allah tetapkan bagi manusia adalah hidup berpasangan. Sebab itu setialah dan patuhlah akan ketetapan Tuhan itu. Dan jangan lupa untuk terus-menerus mengikutsertakan Tuhan dalam hidup keluarga kita. Kiranya damai sejahtera selalu hadir di dalam hidup keluarga kita ini. Tuhan memberkati. Amin.